Hi everyone, good morning. Before we start, let me introduce myself. My name is Isala Amelika. I'm from Group 2 and I'm from Class 12 of 10 of Senior High School in Banjaran. Okay guys, now here I'm in one of the historical place in West Java, of course in Indonesia. The resting place is Karel Albert Rudolf Boska. He was a Dutch philanthropist who has dedicated to science, education, and the people of Indonesia. Pak Boska ini dulunya orangnya orang dermawan ya. Jadi beliau teh paling kaya, pintar, berilmu, baik sama warga. Ya di sini teh dulu teh beliau teh pertama kali teh menanam teh dan kopi ini. Kopi lah 2.400 hektar, kopi 20 hektar dengan teropong bintang di Lembang, ITB, Gedung Merdeka, Rumah Sakit Sejajar. Kalau di sini rumah warga, PLTA, pabrik sekolah NSR. Jadi beliau teh dulu teh direkan mau dikubur sini, beliau jadi banyak jasana di daerah Pengalengan. Orangnya orang berjasa udah dikenal sedunia. Jadi orangnya maka disebut di sini ya seorang yang memiliki dedikasi, integrasi serta kepribadian yang kuat. Nah, jadi beliau itu yang ini sebagai orang berlian. Berlian itu sebagai barang mahal, barang berharga. Jadi dia dikapolisian dengan barang mahal, barang berharga Pak Boska. Upaya Bapak mah gini nih, dikarenakan Bapak generasi keempat, dulu mah orang tua Bapak uyut ke kakek, ke orang tua ke Bapak. Jadi Bapak generasi keempat, maka di sini Bapak di sini walaupun Bapak diupah, tetap aja dari yang tamu ya, dari tamu ngasih diterima, kalau enggak apa-apa Bapak gitu. Jadi Bapak mah tanpa upah di sini nih. Jadi menurutkan aturan dari orang tua dulu. Gitu. Kebetulan ada orang lain dulu 4 orang. Jadi menurut bergabung sama disatukan sama orang lain mah generasi ke-8 berhubung berkeluarga dari urut ke kakek ke orang tua jadi ke Bapak. Jadi yang asli mah generasi keempat tuh. Oke pemirsa, jadi ini adalah makam Karel Albert Rudolf Boska. Karel Albert Rudolf Boska lahir pada tahun 1865 di Belanda. Beliau datang ke Hindia Belanda untuk mengelola perkebunan teh Malabar di Pangalengan. Namun, hidup beliau bukan hanya tentang bisnis, tetapi beliau juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap pendidikan dan kemanusiaan. Boska mendirikan sekolah untuk anak-anak pribumi, memberikan beasiswa, serta menjadi salah satu tokoh penting dalam pembangunan observatorium Boska di Lembang. Tak heran, meski berasal dari Belanda, beliau sangat dicintai masyarakat Indonesia. Makamnya di Malabar adalah bukti keterkaitannya dengan tanah ini. Through the Malabar Tea Plantation, Boska contributed greatly to the local economy. The plantation became a major export commodity and provided jobs for a surrounding community. But more than that, he used it to provide to support education and public facilities. Ya di banyak dikunjung mah sesudah ini meninggal nih 1828 dikarenakan beliau itu terakhir di sininya. Dulu memulai membangun perkebunan teh, sekarang dioper alih sama perkebunan. Dikarenakan beliau nggak punya waris, nggak punya istri, punya anak, dipemiliki pemerintah. Maka beliau teh sebagai tuan tanah dulunya. Ini pertama datang ke Indonesia 1887, bangun di perkebunan 1896 nih. Ya ada yang jaga parkir, ada mengamankan kendaraan. Selain ekonomi, Boska juga meninggalkan warisan besar dalam ilmu pengetahuan. Beliau menjadi donatur utama pembangunan Observatorium Boska di Lembang pada tahun 1923.
Observatorium ini hingga kini menjadi pusat penelitian astronomi di Indonesia. Observatorium Bosca adalah contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ilmu pengetahuan, dari teleskop raksasa hingga sistem dokumentasi bintang. Warisan ini menghubungkan kita dengan jagat raya dan membuka wawasan generasi muda. Kita belajar bahwa warisan sejarah tidak hanya berupa bangunan atau benda, melainkan juga nilai kemanusiaan. Dari Bosca kita melihat bagaimana sejarah, ekonomi, teknologi, dan seni budaya bisa menyatu dalam satu jejak kehidupan. Okay guys, isn't that amazing? From Bosca Tom, we not only learned about a Dutch once future in Indonesian, but also understand legacy that benefit you today. So, I Rizal Amerika will take my lead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.